Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran, dimana kemarin kita sudah bahas ya di video sebelumnya, yaitu mengenai ROA ya, Return on Asset ya. Terus juga membahas mengenai ROI. Selanjutnya kita akan bahas dua item lagi mengenai rasio profitabilitas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai OPM ya, yaitu operating profit margin ya, dimana di sini yaitu untuk mengukur rasio laba ya sebelum bunga dan pajak. Jadi berapa sih kandungan keuntungan ya ketika belum dikeluarkan pajak dan bunga, seperti itu. Dimana di sini kita lihat ya rumusnya yaitu EBIT ya dibagi dengan penjualan ya. EBIT itu earning before interest and tax ya. Jadi sebelum pajak dan bunga ya, dibagi dengan penjualan bersih ya. Ini kita bisa simulasikan misalkan seperti ini. Kita ambil contoh dulu ya. Anggaplah misalkan di sini penjualan, misalkan di neraca ternyata angkanya misalkan ya 1 juta, penjualan 1 juta, dan anggap saja di EBIT-nya itu misalkan ternyata di 300 ya, 300.000 ya. Nah, berarti di sini ya EBIT dibagi dengan penjualan. Kita di sini ya. Nah, jadi OPM-nya itu sebesar 30% ya. Artinya jika angka ini semakin besar ya, maka keuntungannya berarti semakin baik ya, atau semakin efektif ya suatu perusahaan ya, profitnya seperti itu. Sebaliknya jika angka ini semakin kecil, maka keuntungan semakin menipis ya, dan bahkan mungkin bisa jadi merugi karena EBIT ini belum dikurangi pajak dan interest ya. Jadi kalau sudah dikeluarin pajak bisa jadi rugi seperti itu. Nah, inilah cara menghitung OPM ya. Terus yang selanjutnya ya di sini yaitu mengenai ROI ya, di sini Return on Investment ya, yaitu mengukur ya, seberapa besar kemampuan ya modal yang diinvestasikan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan ya. Jadi di sini kita menggunakan setelah pajak ya, jadi untung bersih ya dibagi dengan total aktiva ya. Seperti apa? Kita simulasikan ya, misalkan di sini laba bersih ya. Bersih. Anggaplah tadi 300 ya, anggaplah misalkan dikurangi pajak sisa 200 ya. Oke, terus total aktiva ya. Ini total aktivanya bisa kita lihat di neraca ya. Berapa misalkan ya, anggaplah misalkan 5 juta. Ya. Nah, berarti di sini ROI-nya laba bersih dibagi dengan total aktiva, yaitu sebesar 0,4% ya. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa jika terjadi seperti ini ya, bahwa aktiva yang ada di perusahaan ya, atau aset yang ada di perusahaan ya, digunakan untuk menghasilkan suatu laba ya, ternyata hanya 4% seperti itu ya. Nah, di sini semakin tinggi maka semakin bagus, semakin besar makin.
Oke ya, jadi return on investment ini ya buat mengukur ya seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari seluruh aset yang diinvestasikan ya. Di sini juga nanti kita bisa menghitung juga ya untuk secara keseluruhan perusahaan ya, bahwa berapa lama sih break even pointnya ya, impasse atau balik modal ya, itu bisa kita hitung secara perusahaan, di mana ROE kemarin kita bisa menghitung untuk secara penanam modal saja ya, dari sudut pandang menanam modal ya, tapi dari sudut perusahaan kita menghitungnya yaitu dari ROI ya, atau return on investment, seperti itu. Baik, inilah mungkin untuk yang rasio profitabilitas ya, kita sudah bahas semua ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kalau memang nanti ada yang kurang paham ya, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar ya. Dan nanti kita akan selanjutnya mempelajari yaitu perbandingan rasio keuangan ya, yang akan kita pelajari pada video berikutnya ya, dimana ini adalah untuk penunjang ya, untuk analisa laporan, sebagai penunjang dalam analisa laporan keuangan ya, untuk memberikan gambaran apakah perusahaan itu baik atau tidak ya, itu dari perbandingan rasio keuangan ya, dimana nanti akan dibuatlah rata-rata industri ya, yang akan dihitung ya dengan metode-metode tertentu ya, dan nanti jika angka perusahaan kita di bawah dari rata-rata industri, artinya yaitu bahwa perusahaan kita kurang bagus, seperti itu ya. Begitu sebaliknya juga kalau misalkan kita nanti ternyata di atas rata-rata industri ya, berarti kita bisa berasumsi bahwa perusahaan yang dijalankan sudah maksimal atau optimal. Baik, mungkin itu saja ya untuk video pembelajaran rasio profitabilitas ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti sambil mungkin saya akan buatkan soal-soal latihan ya untuk menghadapi UAS ya, dan juga tugas-tugas ya, nanti silahkan dikerjakan. Baik, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon dimaaf, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.